Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami yang membahas tentang parameter penilaian pertumbuhan fisik yang beranggotakan Auliana Nurhanisa dan saya Novalia Intan Prasasti. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran-ukuran tubuh yang meliputi BB, TB, LK, dan lain-lain, atau bertambahnya jumlah dan ukuran sel-sel pada semua sistem organ tubuh. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atas keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah, atau dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor internal pertumbuhan, yaitu gen, ras, infeksi. Faktor eksternal, yaitu 1. Kondisi dalam kandungan, 2. Kasih sayang, 3. Lingkungan, 4. Sosial ekonomi, 5. Pendidikan. Pengertian pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran yang digunakan untuk menentukan keadaan gizi seseorang. Agar memperoleh hasil yang tepat, diperlukan suatu patokan sebagai pedoman. Ukuran antropometri. Ukuran-ukuran tubuh atau antropometri merupakan refleksi dari pengaruh faktor genetik dan lingkungan. Ukuran-ukuran antropometri dibedakan menjadi beberapa kelompok yang tergantung umur, antara lain A. Berat badan atau BB terhadap umur, B. Tinggi atau panjang badan atau TB terhadap umur, C. Lingkaran kepala atau LK terhadap umur, D. Lingkaran lengan atas atau LLA terhadap umur. Berat badan menurut umur atau BB atau U. Berat badan atau BB merupakan salah satu antropometri yang memberikan gambaran tentang massa tubuh atau tulang, otot, dan lemak. Indeks berat badan menurut umur mempunyai beberapa kelebihan, yaitu A. Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum, B. Baik untuk mengukur status gizi akut dan kronis, C. Berat badan dapat difluktuasi atau naik turun, D. Sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil, E. Dapat mendeteksi kegemukan atau overweight. Adapun kelebihan indeks berat badan menurut umur mempunyai beberapa kekurangan, yaitu A. Dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat endema maupun asites. B. Di daerah pedesaan yang masih terpencil dan tradisional, umur sering sulit ditaksir secara tepat karena pencatatan umur yang belum baik. C. Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk anak di bawah usia 5 tahun. D. Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran seperti pengaruh pakaian atau gerakan anak pada saat penimbangan. E. Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya setempat. Tinggi badan menurut umur atau BBU. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Keuntungan indikator tinggi badan ini adalah pengukurannya objektif dan dapat diulang, alat dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa, merupakan indikator yang baik untuk gangguan pertumbuhan fisik yang sudah lewat atau stunting. Sebagai perbandingan terhadap perubahan-perubahan relatif seperti terhadap nilai berat badan atau BB dan lingkaran lengan atas atau LLA. Kerugian dari indikator tinggi badan ini adalah perubahan tinggi badan relatif pelan, sukar mengukur tinggi badan yang tepat, dan kadang-kadang diperlukan lebih dari seorang tenaga. Baku patokan. Pengukuran antropometri khususnya dalam indeks berat badan menurut umur menggunakan baku patokan sebagai berikut. A. Pola tumbuh kembang. Pola tumbuh kembang angka menunjukkan variasi normal yang luas, sehingga perlu cara dan istilah statistik untuk menilainya.
Terdapat macam-macam cara untuk menunjukkan suatu variasi normal, yang pada umumnya disusun dalam bentuk tabel atau dalam kartu pertumbuhan, yaitu 1 menggunakan min dan SD, 2 menggunakan persentil, 3 menggunakan persentasi, 4 baku antropometri gizi, 5 baku NCHS atau National Center for Health Statistics, 6 hasil-hasil penilaian pertumbuhan. Hasil-hasil penilaian pertumbuhan berdasarkan pengukuran antropometri diperoleh penilaian status gizi yang berguna untuk mengetahui gambaran tentang status gizi anak, untuk menentukan apakah anak perlu diberikan intervensi atau tidak, atau pemberian makanan tambahan atau pengobatan. B. Status gizi masyarakat yang sering digambarkan dengan besaran masalah gizi dan pada kelompok balita. Kartu Menuju Sehat. Kartu Menuju Sehat atau yang sering disingkat dengan KMS adalah suatu kartu atau alat penting yang digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. KMS yang ada untuk saat ini adalah KMS Balita, yaitu kartu yang memuat grafik pertumbuhan serta indikator perkembangan yang bermanfaat untuk mencatat dan memantau tumbuh kembang balita setiap bulannya, dari sejak lahir sampai berusia 5 tahun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.